Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang proses pembentukan minyak bumi. Di dalam presentasi ini, anggota kelompok kami antara lain Hilya Agustin, Izdi Harudin, Leonita Dewi Rizkyanti, Muhammad Rafif Firmansyah, dan Muhammad Iqbal Firdaus. Dalam pembahasan ini terdapat 4 bagian, yaitu antara lain cara pengolahan minyak bumi, kegunaan minyak bumi, dampak pembakaran minyak bumi, dan cara menanggulangi pembakaran minyak bumi. Cara pengolahan minyak bumi. Minyak bumi dikenal dengan sebutan bahan bakar fosil. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil, jasad reni organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tumbuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan bebatuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Pengolahan minyak bumi adalah proses mengolah minyak bumi menjadi produk-produk bermanfaat melalui pemecahan atau pemisahan minyak dengan cara pemanasan, sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukan minyak bumi. Beberapa fraksi minyak bumi adalah fraksi berbentuk gas, cair, dan padat. Setiap fraksi hasil pemisahan minyak bumi diperlakukan khusus sesuai sifat fisika dan sifat kimianya. Cara mengolah kandungan laut untuk diambil minyak buminya tentu dengan pengoboran di lepas pantai. Agar menjadi produk-produk bermanfaat, pengolahan minyak bumi dilakukan dengan cara 1. Distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. Fraksi atau komponen yang memiliki titik didih terendah berbentuk gas. Komponen yang memiliki titik didih tertinggi berbentuk padat. 2. Cracking. Cracking adalah proses penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi molekul senyawa hidrokarbon berukuran kecil. Tujuan cracking adalah meningkatkan kualitas fraksi minyak bumi itu sendiri. Contoh cracking adalah minyak adalah solar atau minyak tanah menjadi bensin. 3. Reforming. Reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik atau rantai karbon bercabang. Tujuan reforming adalah memperoleh produk minyak bumi atau senyawa bensin yang lebih baik. Melalui isomerisasi menghasilkan isomer yaitu dua jenis bensin dengan rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda sehingga kualitasnya berbeda. 4. Alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Tujuan alkilasi adalah memperoleh produk alkila dengan angka oktan tinggi. Angka oktan adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan atau knocking yang timbul oleh bensin saat proses pembakaran. Ketukan ini terjadi saat bahan bakar terbakar prematur atau secara dini di mesin dan menyebabkan terjadi suara khas mirip suara ketukan. Proses alkilasi melibatkan molekul olefin atau alkena dan isoparafin dengan bantuan katalisator berupa asam kuat. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Contoh polimerisasi dalam pengolahan minyak bumi adalah proses reaksi penggabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana. 5. Treating. Pada saat proses pengolahan, tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Jadi, kesimpulannya minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika pada masa purba, tanaman dan hewan laut kecil atau mikroorganisme mati lalu terkubur di lapisan pasir dan batuan. Minyak bumi akan bergerak melalui batuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras menghasilkan minyak bumi. 6. Blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah tel atau tetraethylit. Tel ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin.
Kegunaan senyawa hidrokarbon atau minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan dijelaskan beberapa kegunaan senyawa hidrokarbon atau minyak bumi. A. Bidang pangan. 1. Propena dan butena digunakan dalam pemasakan buah-buahan. 2. Monoterpena, lemonena sebagai minyak jeruk dan mentol. B. Bidang sandang dan papan. 1. Etuna digunakan sebagai bahan pembuat serat buatan, yaitu arlon dan vinil cyanida. 2. Polivinil klorida digunakan untuk membuat pipa, pelapis lantai yang merupakan jenis plastik. 3. Polipropilen dan orlon digunakan sebagai benang untuk karpet, spray, dan baju. C. Bidang seni dan estetika. 1. Karbon black atau arang aktif dalam keadaan halus digunakan untuk warna hitam pada tinta, cat, dan karet. 2. Anthracene digunakan sebagai zat warna. 3. Polyetilen digunakan untuk bahan pembuatan lembaran film. D. Industri dan perdagangan. 1. Metana atau CH4 pada umumnya digunakan sebagai zat bakar dan sintesis pembuatan senyawa metil klorida CH3Cl dan metanol CH3OH. 2. Propana, butana, dan isobutana yang berasal dari gas alam atau minyak bumi digunakan sebagai zat bakar yang dibentuk menjadi cair, kemudian dimasukkan ke dalam tabung atau gas LPG. 3. Pentana, heksana, dan heptana digunakan untuk pelarut dan sintesis. Dampak pembakaran minyak bumi tidak sempurna senyawa hidrokarbon adalah timbulnya polutan seperti gas CO2 penyebab efek rumah kaca atau global warming, gas CO dalam darah membentuk COHB yang bersifat racun, partikulat karbon C dan timbal PB, dan gas SO2 menimbulkan hujan asam yang bersifat korosif. Cara menanggulangi. 1. Menggunakan energi listrik. Kalau kita ingin mengurangi dampak pembakaran minyak bumi, cara paling masuk akal adalah dengan mengurangi penggunaannya. Maka cara yang paling efektif adalah dengan mengganti bahan bakar dari bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Ini karena untuk menghasilkan energi dari bahan bakar minyak yang perlu proses pembakaran, yang efeknya berupa emisi yang menimbulkan pencemaran udara. Tapi energi listrik tidak menghasilkan emisi, jadi lebih ramah lingkungan. 2. Penanaman pohon dan hutan kota. Tumbuhan itu bisa menukar karbon dioksida menjadi oksigen saat fotosintesis. Itu artinya penanaman pohon terutama pada daerah yang punya polusi tinggi itu sangat penting. Ketiga, beralih ke kendaraan umum. Selain mengurangi kemacetan, kalau banyak orang yang memakai kendaraan umum, apalagi kendaraan umum ini berbasis listrik seperti kereta listrik, maka polusi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor itu bisa diminimalkan. 4. Menggunakan mesin-mesin dengan teknologi terbaru. Terakhir, kita tahu kalau kendaraan tidak bisa langsung beralih ke listrik secara masif. Jadi untuk mengurangi gas beracun dari emisi kendaraan, maka mesin-mesin kendaraan harus yang terbaru yang punya standar emisi terbaru. Terutama pada mesin diesel kendaraan, emisi yang dihasilkan mengandung sulfur dan karbon monoksida yang beracun. Namun, berkat perkembangan teknologi, pembakaran di dalam mesin juga bisa lebih sempurna, sehingga mobil-mobil yang diproduksi sekarang umumnya emisinya berupa karbon dioksida dan uap air. Meski karbon dioksida juga bisa berdampak negatif karena memicu pemanasan global. Tapi ini masih mending karena tidak mengandung polutan lain seperti sulfur dan CO. Jadi kesimpulannya, saat ini penggunaan bahan bakar minyak tidak dapat dipisahkan. Meski demikian, kita bisa mengurangi dampaknya dengan 4 hal di atas. Tujuannya untuk menstabilkan kadar oksigen, jadi udaranya tetap sehat untuk dihirup. Dan bukan cuma manusia, pembakaran minyak bumi juga menghasilkan gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan belerang oksida. Jadi fungsi pohon terutama di daerah perkotaan itu dapat mengurangi dampak negatif dari emisi yang dihasilkan kendaraan bermotor. Sekian dari presentasi ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.